Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami pun. Ya pun. Oke ya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih belajar dengan mata pelajaran matematika bersama Pak Eko ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eko Setiabudi. Nah, karena kita baru masuk di jenjang kelas 10, mudah-mudahan membawa adaptasi yang baik ya dari peralihan SMP ke SMA. Mudah-mudahan lebih baik dari yang sebelumnya. Sebelum masuk ke materi ini, Bapak mau tanya dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Jessica, Anastasia izin. Kemudian? Fahri sakit. Fahri, Aditya sakit. Berarti 2 orang yang tidak masuk ya. Jadi ada 5 orang yang tidak masuk, ada yang izin, ada yang sakit. Kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh dan bisa bergabung kembali di kelas kita ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan mengenai eksponen dan logaritma. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu manfaat belajar itu buat apa, sehingga kita belajar itu kebermanfaatnya jelas. Maka tujuan pembelajaran materi eksponen dan logaritma yang ada di depan, ada yang mau mencoba membacakan? Ya, silakan Mila berdiri. Tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi bentuk eksponen. Ya. 2. Mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Ya. 3. Menggambar grafik fungsi eksponen. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mila. Ya, luar biasa. Terima kasih Mela sudah berani tampil dan berani membacakan, itu salah satu karakter untuk berani tampil maju dan berani tampil untuk mengungkapkan pendapat gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian berikutnya ada sifat-sifat eksponen. Nah, di mana sifat-sifat eksponen itu ada beberapa. Nih, yang pertama, jika ada A pangkat 0, itu hasilnya 1. Jadi, semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, kemudian sifat yang kedua, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya pangkatnya ditambah. Dengan catatan basisnya harus sama-sama A. Pak, gimana kalau misalnya basisnya nggak sama? Satunya 2, satunya 3. Berarti dia pangkatnya nggak boleh ditambah. Mereka berdiri sendiri-sendiri. Jadi yang 2 diselesaikan, yang 3 juga diselesaikan. Nah, gitu ya. Paham? Oke. Nah, kita lihat. Nah, Bapak punya sebuah permasalahan nih. Bapak punya sebuah permasalahan. Boleh kamu berdiri untuk bacain permasalahannya aja? Ya, silakan. Permasalahannya, bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri ini pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 setiap seperempat lain. 1. Gambaran tabel dan Oke, cukup, terima kasih. Nah, itu ada permasalahan yang sudah dibacakan sama temannya. Mudah-mudahan kita akan bahas permasalahan ini menjadi sebuah kelompok. Baik, karena permasalahan tadi sudah dibacakan oleh temannya, mari kita bentuk kelompok. Yang satu kelompoknya boleh 4 orang, kemudian boleh 6 orang. Jadi boleh 4 sampai dengan 6 dalam setiap kelompok. Silakan membagi kelompok ke dalam kelompoknya masing-masing. Oke, waktunya cukup ya untuk menyelesaikan. Baik, permasalahan pertama yaitu menggambar tabel dan grafik. Adakah yang bersedia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan. Tabelnya digambar boleh, ditulis boleh. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan fase-fase eksponen grafik. Membuat grafik seperti ini, yaitu seperti fase 100 itu 100. Jadi kita ngelengkunginnya ke fase 100. Terus yang 2, fase 2 kita lengkunginnya ke 200 dan seterusnya sampai ke 1600. Seperti ini. Cukup, Reza? Cukup, Pak. Ya, oke, cukup. Tepuk tangan buat Reza. Silakan kembali Reza. Terima kasih. Ya, Pak, agak kurang. Oke, tadi permasalahan sudah dijawab oleh teman kita Raisa dan Jessica.
selanjutnya sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum Bapak tutup, ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Saya. Ya, silakan Aden, berdiri. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat setelah mempelajari eksponen adalah yang pertama, eksponen itu merupakan perkalian berulang. Yang kedua, kita dapat menggambar grafik dari fungsi eksponen. Iya. Yang ketiga, kita dapat memperkirakan pertumbuhan bakteri. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Cukup? Cukup. Ya, tepuk tangan buat Aden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaira Friska Ain Putri dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kali ini saya akan memberi testimoni hasil pembelajaran TIK oleh Pak Eko. Jadi Pak Eko mempresentasikan materinya melalui aplikasi Canva, dan itu membuat kita menjadi lebih menarik memahami pembelajaran, dan juga saya jadi lebih tertarik dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Tias Ramadan dari SMA 5 Bandar Lampung. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang kuliah online. Menurut saya, kuliah online itu menyenangkan karena membuat kita lebih produktif dalam belajar. Selain itu, kuliah online juga kita dapat melihat perankingan, sehingga membuat kita lebih menantang untuk mendapatkan ranking tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.